Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Saya menjadikan puji dan syukur kehadirat Rabbi, Zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Oleh karena itu, kita rasanya tidak akan habis-habisnya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama atas limpahan nikmat iman dan nikmat Islam sebagai nikmat terbesar, sehingga kita masih bertahan menjaga keimanan dan keislaman kita. Kita saat ini masih diberi kesempatan dan kemauan yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai makhluknya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan takwalah kita bisa selamat di hari pengadilan yang maha adil nanti, di saat di mana tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Semoga seluruh kehidupan kita berada dalam naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya jumlah usia kita, yang dalam saat bersamaan berkurangnya jatah usia kita, mudah-mudahan sejalan dengan meningkatnya keimanan kita, yang pada gilirannya bertambah pula amal soleh kita, serta meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita baru saja 2 hari melepas bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan yang penuh dengan hikmah. Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan dan merayakan hari kemenangan kita, hari Idul Fitri, pada hari yang lalu. Walaupun kita prihatin, saudara-saudara kita, khususnya yang berada di Palestina, suasana Idul Fitri justru diikuti dengan suasana yang mencekam, karena mereka terus diganggu oleh kaum Yahudi, kaum Zionis yang tidak menginginkan bagaimana Islam berkembang dengan baik. Kita berdoa mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada hikmah dari bulan Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka menggambarkan betapa mudahnya orang berbuat baik, serta betapa tingginya semangat dan motivasi untuk melakukan kebaikan dan berbagai kegiatan ibadah di bulan Ramadan, serta besarnya pahala yang dijanjikan, sehingga seakan pintu surga terbuka lebar. Pintu neraka ditutup menggambarkan betapa tingginya sensitivitas kita umat Islam terhadap dosa pada bulan Ramadan, betapa tingginya kesadaran orang
untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun, sehingga seakan pintu neraka tertutup. Setan dibelenggu menggambarkan bagaimana tidak berdayanya setan untuk menggoda manusia yang beriman, yang sedang melaksanakan saum dan juga sedang sibuk dengan berbagai kegiatan ibadah lainnya, seperti bertadarus Al-Quran, qiyam Ramadan, memperbanyak sedekah, berzikir, dan amalan-amalan lainnya. Karena biasanya di bulan Ramadan semangat beribadah dan berbuat baik cukup tinggi, serta tinggi pula kesadaran untuk menghindari perbuatan dosa sekecil apapun. Hadirin rahimakumullah, surga dan neraka baru ada nanti di akhirat, sedangkan setan sudah ada sejak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Dan setan terus bergerilya menggoda manusia di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, hendaknya kita terus waspada terhadap strategi setan untuk menggoda kita. Setan adalah satu makhluk Allah yang sombong, yang membangkang atas perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga dengan kesombongannya Allah melaknat menjadi makhluk yang hina dan sudah pasti menjadi penghuni neraka. Setelah divonis demikian, setan mengajukan permohonan dispensasi kepada Allah untuk diberikan waktu sampai dengan waktu kebangkitan atau hari kiamat nanti, dan Allah mengabulkannya. Setelah Allah kabulkan permohonannya, maka setan mencanangkan tekadnya untuk terus menggoda manusia agar sebanyak-banyaknya manusia menemaninya di neraka nanti. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Summa la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kemudian kata iblis, pasti aku akan mendatangi mereka manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin rahimakumullah, setan tentu akan terus menggoda kita karena tekadnya sudah demikian. Itulah tekad setan terus mengganggu dan menggoda manusia dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Ibnu Abbas memaknai arah datangnya godaan setan tersebut. Dari arah depan, maksudnya adalah bahwa setan akan membuat manusia ragu akan adanya hari akhirat. Dari arah belakang, maksudnya akan aku, kata setan, gemarkan manusia dalam urusan dunia. Dari arah kanan, maksudnya akan aku bingungkan manusia dalam urusan agamanya. Dan dari arah kiri, mereka akan menghiasi atau akan mensiapkan dengan bentuk-bentuk kemaksiatan yang cukup menarik bagi manusia. Dari arah depan maksudnya adalah bahwa setan akan membuat manusia ragu akan adanya hari akhirat. Manusia setiap waktu, setiap detik, seiring dengan perjalannya waktu, semua sedang melangkah menuju hari akhirat yang diawali dengan proses kematian. Hari akhirat adalah hari penentuan nasib kita yang tidak mungkin
atau tidak ada lagi kesempatan untuk merubah nasib kita. Jika mendapatkan kebahagiaan berarti mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Demikian juga jika mendapatkan penderitaan, bisa berarti kita mendapatkan penderitaan yang abadi pun. Hari akhir adalah hari pembalasan. Sekecil apapun kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan. Hari akhirat adalah hari di mana seseorang tidak akan dapat mengandalkan pertolongan siapapun kecuali ditolong oleh amalnya. Seorang ayah tidak akan menolong anaknya. Begitu pula sebaliknya, seorang anak tidak akan mampu menolong orang tuanya. Oleh karenanya, sudah seharusnya hari akhirat ini menjadi perhatian kita sebagai manusia yang mukmin. Sewaktu sekarang masih hidup di dunia ini, kita sudah seharusnya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak bekal, dengan amal soleh yang terbaik. Namun demikian, setan dengan tekadnya akan terus berusaha menggoda dan mengganggu manusia agar kita manusia tidak yakin atau meragukan adanya hari akhirat, sehingga kita lalai untuk berbekal dengan memperbanyak amal soleh. Malah sebaliknya, kita berani untuk berbuat pelanggaran dengan melakukan berbagai kemaksiatan karena kita tidak sadar semua itu akan mendapat balasan di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Dari arah belakang, maksudnya kita manusia akan dibuat sangat menggemari urusan dunia. Dunia adalah alam yang akan kita tinggalkan. Apapun yang kita cintai di dunia ini, apakah itu harta yang melimpah, pangkat dan jabatan yang tinggi, atau apapun yang sangat kita sayangi, suatu saat sudah pasti akan ditinggalkan. Dunia adalah kehidupan sementara, tiada yang kekal di dunia. Kemajuan ilmu dan teknologi serta tingginya kepiawaian banyak ahli tidak mampu untuk menghindari kematian sebagai tanda akhir manusia di dunia. Yang sejatinya kematian adalah sebagai awal menghadapi hidup yang sebenarnya di akhirat. Dunia adalah kesenangan yang menipu, senang bercampur dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Itulah dunia yang selayaknya dan sudah pasti tidak bisa dijadikan tempat yang menetap, yang hakiki, tempat untuk memperoleh kepuasan dan kebahagiaan. Namun setan dengan tipu dayanya memutarbalikkan apa arti sesungguhnya dari dunia ini, sehingga manusia menganggap dunia adalah segalanya, menganggap hidup ini hanya di dunia, sehingga manusia bisa sangat mencintai dunia dan lalai dari berbekal untuk kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Fatih 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun wa la taghurrannakum hayatud dunya wa la taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyalahkan. Hadirin rahimakumullah, itulah peringatan pada kita agar kita tidak terlalu mencintai dunia ini. Selanjutnya setan akan menggoda dari arah sebelah kanan. Maksudnya adalah setan akan membuat manusia bingung dalam urusan agama. Petunjuk agama dengan sumber Al-Quran dan Al-Hadis adalah petunjuk yang sudah pasti, mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana hidayah, mana dalalah, mana tauhid, mana syirik. Namun setan akan berusaha mengaburkan agama dengan cara membuat ragu dan bingung mana yang benar, mana yang salah. Terkadang wahyu mengalahkan wahyu. Ayat ditukar begitu saja dengan filsafat, budaya dianggap agama, tradisi seolah hadis Nabi, dilalah dianggap hidayah, sehingga manusia tidak punya pegangan atau patokan untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil.
Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya dari arah kiri, maksudnya setan akan membuat rangsangan agar manusia berbuat pelanggaran dengan berbuat maksiat. Maksiat seharusnya dijauhi dan ditinggalkan. Pelaku maksiat seharusnya merasa malu dan takut dihina dan dicemooh. Maksiat seharusnya mendapat sanksi. Namun demikian, setan akan berusaha untuk mengemas maksiat dalam berbagai bentuk sehingga menjadi hal yang sangat menarik. Menganggap manusia maksiat sebagai hal biasa. Bahkan lebih dari itu, justru mendapat piala yang menutup aurat dicaci maki, sementara yang membuka aurat mendapat puja dan puji. Suap dianggap biasa, korupsi sudah tradisi. Itulah godaan setan sehingga kita tenggelam dalam berbagai kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim dalam satu kitabnya menyampaikan beberapa bentuk godaan setan yang perlu kita waspadai. Antara lain, setan akan menggoda manusia dalam perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah adalah perbuatan ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau tidak ada contoh atau perintahnya dari Nabi SAW. Ini bisa menjadi media setan untuk menggoda manusia, karena konsekuensi perbuatan bid'ah adalah sama, neraka. Setan akan menggoda manusia pelaku bid'ah sehingga tidak menyadari bahwa perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang terlarang, yang juga diancam siksa neraka. Bahkan sebaliknya, yang berbuat bid'ah merasa sedang melakukan ibadah dengan benar, sehingga terus tekun melakukannya tanpa merasa bersalah, sehingga merasa tidak perlu memohon ampunan atau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peranan ilmu menjadi penting agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Bentuk godaan lainnya, setan akan menggoda manusia untuk sibuk dengan melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak berdampak pahala dan tidak berakibat siksa, sehingga abai terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendapatkan pahala. Di sini, kalau dalam terminologi dunia bisnis atau dunia keuangan, apa yang disebut dengan ada istilahnya opportunity cost, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Dan ini merupakan suatu cost atau suatu kerugian, karena waktunya lebih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mubah, sementara peluang untuk mendapatkan pahala terabaikan. Oleh karena itu, hati-hatilah kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesenangan, jangan sampai kita tenggelam atau menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang mubah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Itulah tekad setan untuk terus menggoda manusia dari berbagai arah, sehingga kita tidak bisa menghindar dan seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Karena begitu datang dari berbagai arah, seolah-olah tidak ada arah kita untuk menghindar. Namun tentu bagi kita yang masih memiliki iman, masih ada satu jalan keluar, yaitu jalan arah ke atas, yaitu jalan untuk memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya terus meminta perlindungan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan setan yang tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Zukhruf 36-37, "Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin." Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, atau barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan atau kami adakan setan yang menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan jika setan sudah menjadi teman karib, maka dalam ayat berikutnya, wa innahum mayasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun.
Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini sangat berbahaya, kita berada di dalam kesesatan tapi kita menganggap itu berada dalam petunjuk yang benar. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari godaan setan, dan dengan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita tidak lepas dari zikir kepada Allah. Zikir dalam arti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maupun zikir dalam arti terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus melakukan amal-amal ibadah baik wajib maupun sunnah. Kebiasaan atau kualitas kita di bulan Ramadan hendaknya tidak berhenti karena Ramadan pergi, tidak terbengkalai karena Ramadan usai. Kebiasaan saum hendaknya terus dibiasakan dengan melaksanakan saum-saum sunnah, baik saum Senin Kamis, saum hari putih atau Ayyamul Bid setiap pertengahan bulan Hijriah, saum Daud, atau saum-saum sunnah yang lainnya, saum-saum hari-hari tertentu, termasuk saum Syawal yang sudah bisa dimulai dari hari ini. Teruslah bertadabbur Al-Quran, teruslah qiyamul lail, teruslah bersedekah, teruslah membiasakan berjamaah sholat fardu di masjid, sehingga kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa sekecil apapun, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat, agar selepas Ramadan ini setan tetap terbelenggu. Hadirin rahimakumullah, semoga kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan semangat untuk melakukan amal-amal kebajikan sehingga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka